Ya lihat aja pada saat di Sungai Iya. Yordan itu kan. Ini saya tertarik dengan judulnya ini. Bapak itu di atas kan, Iya, Bang. tapi apa tuduhan ke Paulus kan tidak pernah. Tuduhan ke Bapak Paulus. pastinya Bang Suma. Bapak itu Kenapa? tidak pernah terlihat dan tidak bisa didengar. Bapak itu pastinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, itu pastinya. Semua Tapi sepakat itu. tapi Kecuali Vanes dan Zio. menurut Paulus bapaknya sudah menjadi daging, menjadi manusia dia. Berarti sudah bisa dilihat. Iya. Firman, bukan Bapak. Bapak, Firman itu, Bang. Bapak itu siapapun. Bapak, saudara, bapak, ayah datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 gitu loh. Jadi sang ayah datang tidak mempertahankan kemudian keayahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Jadilah ayah ini jadi manusia, Bang. Kayak mana ceritanya? Masya Allah, Bang. Menangis lagi. Pemahaman Vanes itu, Menangis. Bang. Itu Vanes. Bukan itu Bible, saudara. Bible-nya yang menuliskan kayak gitu. Bukan oneness, apapun itu tak ada cerita. Bible yang menceritakan itu Bible. Coba Anda baca di dalam Efesus 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca di situ. Dewa datang mengosongkan dirinya, lalu dewa ini mengambil rupa manusia, jadilah dia Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, gitu, Bang. Bang Suma, mohon izin. Kalau saya ajak Bang Suma untuk tinggalkan agama sejenak bisa tidak? Boleh, Kita main logika dulu. silakan. Oke, kita tidak perlu bahas agama di sini. Oh gitu ya. Ya udah silakan. Mari kita gila berdua. Yuk, Oh, ya, silakan. oke. Nah, Gini, mau pula tuh dia. itu Ya. tertawanya kan yang baru selesai bicara Bang Suma, itu tertawanya untuk Bang Suma atau untuk saya itu? Untuk saya lah. Nah, silakan. Oh, oke. Ketawa. Bapak itu ketawa buat siapa, Pak? Pak Martin. Ya, Pak Martin barusan ketawa buat apa? Buat Untuk siapa? hostnya. Untuk Oh, buat hostnya. host. Isinya ceritakan aing kan? Gini, maksud saya ini, Oh, gimana, Bung? Gimana? maksud saya ini kan apa namanya? Apa Selama itu? ini sudah bertahun-tahun dengan apa diskusi Iya. yang firman jadi manusia kan begitu terus. Iya. Coba kali ini kita main logika lah, jangan pakai itu, jangan pakai dalil, jangan pakai ayat Alkitab dulu. Iya. Yesus ini sebenarnya siapa sih? Yesus itu makhluk. Pastinya, dan semua Kristen mengakui itu, Bang. Nah. Manusia pastinya. Oke, sekarang Tuhan makhluk atau bukan? Tuhan itu apa? Sesuatu yang diyakini, belum pasti itu, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan, Bang? Tergantung si yang meyakini. Enggak. Anda tadi mengatakan tanggalkan dalil. Kita pakai logika. Kenapa Anda bawa orang lain? Kan cuma kita berdua nih ceritanya nih. Gini, kita berpatokan Lu kita and gue. Nah, Oke? jadi My gini, Bang, brother. kita berpatokan pada definisi di KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini. Artinya kembali kepada pribadi. Tidak bisa dipaksakan di situ. Begini, Sesuatu yang diyakini, jangan. diyakini. Begini. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Hah? berarti kita berbicara tentang sang penguasa alam semesta ini kan? Benar nggak? Tetapi itu berdasarkan keyakinan, Bang. Justru karena itulah kita dihadirkan di sini karena kita sedang berbicara keyakinan tanpa dalil. Baik, oke. Oke, kalau dalil aja Anda tinggalkan, jangan pula Anda mengambil di KBBI. Sekarang maksimalkan mesin penggerak otak yang ada pada diri saudara untuk kemudian menyusun strategi Anda untuk menjabarkan tentang Tuhan terkait Yesus, terkait dengan pernyataan saya tadi. Baik. Kan gitu.
Nah, bahwa dewa sudah berinkarnasi menjadi manusia. Coba, gimana tuh? Oke. Saya rasa kita semua ini sepakat bahwa Sang Pencipta alam semesta ini kan tidak bisa dilihat dan didengar, Bang. Pasti itu. Ya. Semua Ya. sepakat. Nah, sekarang kalau kita berpatokan bahwa Sang Pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar, bagaimana ceritanya yang tidak bisa dilihat dan didengar ini kemudian bisa kita kenal sekarang? Oke. Anda pernah melihat lemari? Oke. Pernah dong. Lemari yang bagus akan menghantarkan pemikiran kita kepada satu objek di belakang lemari, yaitu pembuatnya. Maka kita akan berpikir yang membuat lemari ini sudah pasti ada. Dan karena lemari ini ukirannya bagus, bentuknya bagus, ya, catnya bagus, maka cakupan berpikir kita ada pada poin bahwasanya yang membuat meja ini pasti pintar, cerdas, ahli. Setuju nggak di situ? Setuju nggak? Hubungan lemari dengan meja ini apa? Coba ulang, saya belum tangkap analoginya. Oke, ketika saudara melihat sebuah lemari, lemarinya cantik, cara membuatnya itu unik, maka yang muncul di benak kita, terlepas dari keyakinan keagamaan, adalah bahwa yang membuat meja ini pasti ahli. Betul atau tidak? Lemari dengan meja, yang membuat meja. Ketika Anda melihat meja itu cantik, meja itu bagus, pasti Anda akan berpikir bahwa yang membuat meja ini ahli, pintar, cerdas. Betul? Tidak, maksudnya kaitan meja dengan lemari tadi apa, Bang? Saya belum tangkap. Tadi katanya tinggalkan dalil agama. Sekarang ternyata yang terbuang bukan cuma dalil agamanya, akal Anda juga ikut terbuang, Bang. Tidak, maksudnya Sekarang yang tersisa cuma mulut aja kurasa. tidak. Sekarang Maksudnya, saya kan bertanya sama saudara, Anda pernah melihat sebuah lemari tidak? Pernah. ya. Ketika lemari itu bagus, pasti Anda berpikir yang membuat lemari ini pasti ahli di bidangnya. Betul? Betul. Anda berpikir bahwa ada yang membuat meja ini. Betul? Meskipun Anda tidak melihat pembuatnya. Anda yakin bahwa ada yang membuatnya? Betul? Sabar. Betul? Sabar. Saya Atau agak meja- sulit memahami ini. Coba. Atau meja itu ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Sabar. Ini saya kesulitan memahami, Bang. Jujur saja. Kaitan dengan lemari dengan meja ini apa? Sabar. Saya tidak membawa meja loh, Cak Ayu. Saya nggak pernah menyentuh meja. Saya cuma mengatakan lemari loh. Ketika Anda melihat lemari tanpa melihat yang membuatnya, pemikiran Anda akan dihantarkan pada cakupan yang membuat lemari ini pasti ahli di bidang pembuatan lemari. Betul atau betul? Pastinya, tetapi Udah sampai situ aja dulu. Nah, alam semesta ini begitu indah, Bung. Danau, gunung, awan, semuanya indah. Suaranya hilang Gurunda. Atau ini ngelek atau suara Gurunda hilang ya? Coba teman-teman di-spill. Hilang. Oh, hilang suara Gurunda. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan dengan melihat alam semesta. Makanya ya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. oke, Bang. Itu kalau penjelasan itu dulu. Kalau dengan mengenal pencipta itu dengan melihat alam semesta dan sebagainya itu penjelasan kepada kita yang sekarang sudah mengenal agama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sebelum mengenal agama? Ini kita nggak usah bawa agama, saudara. Makanya saya bawa lemari tadi itu, dan Anda tanpa membawa agama, Anda mengiyakan bahwa ada yang membuat lemari ini. Pasti itu pasti. Nah, pasti alam semesta ini tanpa kemudian agama, akal kita akan sampai kepada keadaan ada yang membuat ini semua.
tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Syukran sahabat B. Ya, Betul itu ya? kan, ya itu kan sebatas di keyakinan kita, Bang. Bagaimana dengan orang ateis? Nah, itu iya, itu sebatas di keyakinan, bukan akal itu. Keyakinan, kepercayaan. Kok bukan akal pula? Gimana Itu cerita? keyakinan, Bang. Keyakinan. Akal yang menghantarkan kita kepada keyakinan. Enggak. Keyakinan itu tidak perlu akal. Hei, mati meja. Mati. Tuhan di definisi di KBBI saja mengatakan bahwa keyakinan. Katanya tadi nggak bawa dalil. Saya ada. Kok bawa dalil KBBI? Iya, karena Tuhan itu kan harus, kecuali sudah ada yang bisa melihat dia, baru kita main akal. Tapi kalau sebab belum ada yang melihat dia, berarti itu kita main di keyakinan saja. Ini kan kita berbicara mengenai Tuhan itu ada atau tidak ada kan? Iya, itu berarti kita bermain di keyakinan, Bang. Tidak bisa akal itu. Akal, saudara. Sekarang kamu pegang HP. Kamu pegang HP sekarang ini. Dan kamu yakin. Dan kamu percaya. Dengan akalmu. Bahwa ada yang membuat HP ini. Tanpa kamu melihat yang membuatnya. Betul? Iya, yang pastinya analoginya tidak pas dengan ketika suara Bang Suma yang saya dengar di sini. Bukan Bang Suma yang membuat HP ini kan? Saya tidak berbicara Orang mengenai lain yang suara. membuat HP-nya. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya gini, berbicara Pak. HP, saya tidak berbicara mengenai suara saya, Bung. Ya, gini, HP. analoginya tidak pas. Analoginya tidak pas gini, Bang. Ketika Abang berbicara di sini yang saya dengar itu suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya kan? Ketika dianalogikan Saya tidak berbicara mengenai suara, Tante Girang. Yang saya tanya ini, yang saya bahasakan ini HP. HP yang ada di tangan Anda, pasti ada yang membuatnya meskipun Anda tak melihat yang membuatnya, betul? Betul sekali, setuju. Nah, begitulah Tuhan. Tanpa dia harus menjadi bayi, menjadi manusia, orang berakal udah sampai pada ketuhanan. Tuhan itu pasti ada, mutlak ada. Kenapa? Karena alam semesta ini ada. Gini. Kalau analogi HP ini kan Jangan ditombak teman-teman, nanti nggak diskusi loh. Jangan ditombak. Syukron Bang P. gini. Kita kalau bermain logika tidak bisa analoginya begitu, Bang. Karena kalau menganalogikan pembuat HP ini kan kita tahu siapa pembuat dengan jelas kan. Pembuat TikTok. Anda tahu siapa yang membuat HP ini yang Anda pakai? Iya. Siapa? Satu menit ke depan saya ketik di Google pasti saya tahu orangnya. Ada berarti kan? Pasti adanya. Ada. Begitulah Tuhan. Alam semesta ini ada. Dengarkan saudara. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu pasti itu semua orang beragama pasti meyakini itu. Berarti Tuhan itu ada tanpa kita harus melihat wujudnya. Iya, tapi Tanpa kita harus melihat hakikatnya. Baik. Tapi persoalannya begini, Bang. Persoalannya kita sama-sama meyakini bahwa pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, kita semua sudah meyakini itu. Tapi Ya, terus bagaimana level kita sekarang. Bagaimana Sepakat kita. Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini. Sekarang kita naik level. Oke. Siapa Yesus itu? Baik. Gini. Yesus ini dalam Alkitab itu bahwa dia ada sebelum semua alam ini ada, semua alam semesta ini ada. Maksud Anda ingin menjual Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Bukan, Anda ingin menabrak level pertama tadi? Sabar dulu, Bang, sabar. Gini, Yesus berkata dia ada sebelum semuanya ada. Maksud Anda menyatakan itu apa? Gini, selama ini kan perdebatan soal kata firman ini Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Jadi kita sudah masuk ke dalam ranah dalil. Bagaimana nih? Kita kembali. Oke. Kenapa enggak level 2-nya ini tanpa dalil? Oke, baik. Oke, siap. Gini. Silakan. Yang pertama tadi kita sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini dengan bermodalkan keyakinan bahwa kita percaya dia yang menciptakan semua ini kan. Oke, selesai. Sekarang bagaimana sesuatu yang kita yakini tidak bisa dan
tidak bisa dilihat dan didengar, kemudian bisa kita kenal, Bang. Bagaimana kita berbicara sesuatu yang tidak dilihat dan didengar ini bisa berinteraksi dengan semua ciptaannya. Sementara kita percaya juga bahwa ketika sang pencipta ini berkomunikasi langsung dengan penciptanya, pasti penciptanya ketika pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti yang diciptakan akan hancur gitu. Jadi kemudian bagaimana bentar Tintin, Chris lu turun dulu terus naik lagi, lu kena report nanti, kena rungkat lu. Turun dulu terus naik lagi ya, Tin. Chris turun dulu terus naik lagi ya. Jangan ditombak dong teman-teman ya. Aduh, mohon bantuannya jangan ditombak ya. Turun dulu Chris, ntar naik lagi. Oh iya. Atau enggak ada yang digedein aja ya Gurunda ya, biar aman ya. Ya lanjut dulu Gurunda. Iya, tadi level pertama berbicara mengenai Tuhan, menanggalkan dalil Islam, dalil agamanya Kristen. Sepakat kita di situ. Tuhan di dunia ini tidak bisa kita lihat. Nah, selesai perkara, naik level. Siapa Yesus? Dia mencoba menarasikan kemudian Yesus ada sebelum Abraham ada. Tujuannya apa? Lari lagi dia, Yohanes 1:1. Artinya dia terpenjara dengan konsep awal. Level awalnya tidak bisa kemudian menolongnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia sudah mengaminkan Tuhan itu tak terlihat, Tuhan itu tak terdengar. Bukti adanya Tuhan adanya alam semesta ini. Tiba-tiba satu benih atau satu butiran debu yang ada di atas alam semesta ini justru dijadikan sebagai penggambaran Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat itu dan tak terdengar itu. Ini menggelikan saudara-saudara. Apakah itu personalnya aja yang mengatakan itu? Enggak. Ini konsep. Seluruh Kristen akan terhantar, akan terbawa dalam konsep itu. Bahwa ketika ia mengatakan Tuhan tak terlihat, Tuhan tak terdengar, alam semesta bukti adanya Tuhan. Sebentar ketika perdebatan atau perdiskusian, kajian lintas agama itu kemudian kita lanjutkan pada level berikutnya, stasiun berikutnya, maka orang-orang ini akan kehilangan akal seketika. Kenapa? Terlanjur Kristen. Hubungannya, Kristen sudah didoktrin Yesus manusia Yesus, Yesus manusia Yesus, manusia Yesus ini adalah Tuhan. Bonyok dah tuh, hancur. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena pada level kedua dia buta, tuli, bisu. Seibarat seekor binatang mendengarkan suara, tak mengerti apa makna suaranya. Bahkan suaranya sendiri pun cuma didengarkan dan tak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itulah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari hewan. Diberi akal, tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan pencipta langit dan bumi, akal seketika menjadi bubur basi, tak berfungsi seketika, terjebak dari angan-angan dan khurafat yang dibentuknya sendiri. Itulah kelebihan Islam dibandingkan agama di luar Islam. Ketika berbicara mengenai konsep pencipta, Tuhan dalam hal ini, Sang Khalik, Islam itu tidak pernah lepas daripada koridor akal. Makanya agama yang betul, iman yang benar adalah iman yang selaras antara kitab sucinya dengan akalnya. Hendak kemana perginya nanti saudara kita itu? Membawa Yesus. Hendak kemana perginya? Kira-kira mau dibawa kemana Yesus ini? Di level kedua atau stasiun kedua pada pembincangan perdebatan lintas agama. Yesus mau dibawa kemana?
Alam semesta bukti adanya Tuhan. Yesus bagian dari alam semesta. Adanya Yesus bukti adanya Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Bukan berarti alam semesta ini adalah Tuhan. Itu jelas saudara-saudara. Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal inilah serpihan cahaya yang dengan akal manusia mampu memindahkan segenap kualitas-kualitas yang ada. Akal, sekali lagi saya katakan, adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya kira begitu, silakan sahabat-sahabat lain. Ya, Bang Kaisar. Coba iklan dulu Bang Kaisar biar kita Monitor. Ya. Baik, jadi teman-teman Oten, kalau ingin menguji kecerdasan intelektual dan kompeten, belajar dulu ya teman-teman ya, belajar. Saya akan bernubuat pada malam hari ini ya. Iya. Dengarkan nubuat saya. Iya. Kisah para debater pasal 0101. Ingat. Boleh direkam teman-teman ya. Direkam, dibuat fit. Bahaya ini. Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertua lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Forum debat kajian lintas agama kian santang pemilik punya kuasa. Ranah komal syiar dakwah Islamiyah, jadikan kita pribadi yang bertakwa dalam agama. Gurunda Zuma melegenda dari Asia sampai Eropa. Handi Celebe si Raja Kata pemutar fakta. Bang Ardiansa Master of Data. Sugi Kristolog data penguji pembedah. Kaisar Nero sang legenda pewarta. Ustadz Alif ramah dan berwibawa. Wanita tangguh bermental baja, dialah Bunda Rahma. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Jika kalian hanya menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangkak berak celana. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang kalian percaya buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bibel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar dan lautan, bersatu kopaunya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumpuh dan terkikis dimakan zaman. Allah Dan terakhir, segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun boleh kau konsumsi. Jadi keringetan. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum. Bisa dari Terusin, jangan ketawa. Dan ini untuk terakhir kali, segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian. Stay tune. Iya. Ya Bang Kris, sorry ya Bang Kris, tadi kena tombak ya Bang Kris ya, mohon maaf ya. Dilanjut lagi Bang Kris. Entar pertanyaannya pasal 0101 tadi ya. Terus yang kedua tadi ada kumis kayak pagar kecamatan, barusan gimana? Itu requestnya Bang Alif waktu kami sama di room semalam sama Bang Zuma. Dia minta ada Iya, kata-kata betul. kumismu kayak pagar kecamatan katanya. Saya Oh, berkumis coy. Itu ke gua, itu kumis gua kayak pagar kecamatan Bang, berarti. lanjut. Ya oke Bang Kris, silakan Bang Kris dilanjut. Mohon maaf tadi kepotong ya Bang Kris ya. Oke, siap. Bang Kaisar, saya berharap mudah-mudahan barusan itu sebagai sebuah candaan saja Bang ya, tidak serius Bang. Oh bukan canda itu, bukan. Oh, bukan canda. Bukan.
Kau tahu posisi saya siapa di sini? Saya adalah pewarta dari Bukit Golgota. Dan biar tahu kamu, tim-tim saya sekarang di sana sedang menyelidiki kuburan orang-orang kudus. Boleh dicek. Mati. Kita pakai Ini juga harapan saya itu sebuah tandaan saja, tapi kalau serius juga tidak masalah. Ah, ya udah kalau nggak masalah udah nggak usah dibahas lagi. Lanjut Bang Martin. Ya, ini ada nenggolan sebelum ini ya, nenggolan, monitor nenggolan. Kalau nggak monitor nenggolan di bawah. Nenggolan. Ya mungkin nggak monitor. Bang Kris lanjut. Moderator. Oke, baik. Gak beres ini tadi pagar kecamatan jaringanku pas lagi down lagi. Aduh nggak dengar. Nah itu Kang Alif kayaknya ke saya ya Kang Alif ya, Ustaz. Ya, moderator kerja, moderator. Lanjut Bang Kris. Oke, baik. Kita lanjut yang tadi, Bang ya. Karena selama perdiskusian yang selama ini yang saya alami itu bahwa semua sepakat bahwa sang sumber ini, sang pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Dan ketika sang pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti semua ciptaannya akan hancur. Itu kita berpatokan dasar pada dua kalimat itu. Pencipta ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, termasuk malaikat. Jadi sekarang sebelum malaikat ini menyampaikan perintah sang pencipta ini kepada Nabi Muhammad atau Nabi siapapun lah, bagaimana cara malaikat ini berinteraksi dengan penciptanya, yang mana malaikat ini juga pencipta, diciptakan. Bagaimana malaikat ini yang mana? Ya, ke poin Bang Kris, ke poin. Bagaimana yang diciptakan bisa berinteraksi dengan ciptaannya, penciptanya, penciptanya. Aduh. Itu coba Bang Suma itu coba jelaskan dulu menurut versi Islam atau menurut pendapat Abang lah. Iya, oke, baik. Jadi kalau di Islam itu Allahus Samad. Kita udah tinggalkan yang tadi ya. Kita pindah ke tema yang baru atau keadaan yang baru ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, manusia saya bisa jelaskan. Karena itu adalah dimensi saya sebagai manusia. Malaikat tak mampu saya jelaskan. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Sama seperti hewan, seperti kemudian malaikat, iblis. Nah, ngerti saya, nggak paham. Nggak ada ilmu saya tentang itu. Yang saya tahu, Allahus Samad. Allah tempat tergantungnya segala sesuatu. Makhluk yang ada di atas muka bumi atau yang ada di atas langit atau di antara keduanya, itu semuanya bergantung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau bagaimana cara berinteraksi? Kalau manusia interaksi dengan doa, dengan sujud beribadah, dengan memohon kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, minta rezeki, itu cara berinteraksi dengan Tuhan yang tak terlihat itu. Makanya Tuhan ini harus memenuhi syarat sebagai Tuhan. Annallaha sami'un alim. Tuhan itu wajib hukumnya maha mendengar. Wajib hukumnya maha mengetahui. Wajib hukumnya maha melihat. Meskipun ciptaannya tak maha mendengar, ciptaannya tak maha melihat, yang mengetahui dan yang mengatur segala kebutuhan makhluknya, itu wajib kemudian pada dirinya ada sifat mutlak, yaitu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan seterusnya. Kalau itu tak ada padanya, maka dia gugur menjadi sang pencipta atau sang khalik yang kita sepakati di awal. Nah, jadi malaikat itu memiliki metode sendiri, cara hidup sendiri di dalam berinteraksi dengan sang Tuhan. Seibarat batu yang kita lihat nih, seperti benda yang tak berguna atau benda yang tak kemudian memberikan sesuatu respon apapun. Tapi sebenarnya batu itu punya interaksi khusus dengan pencipta. Nah, ini
yang saudara ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika berbicara mengenai malaikat, malaikat sendiri memiliki metode, dan yang hanya tahu itu, yang tahu banyak tentang itu adalah yang maha mengetahui, bukan kita. Kita hanya sampai kepada poin kitab yang kita anggap suci. Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat mendengarkan Tuhan berfirman. Contoh di dalam Al-Quran. Wa isqala rabbuka lil malaikati wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Itu salah satu contoh. Nah, jadi malaikat kemudian itu mendengarkan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Tuhan berfirman kepadanya. Seperti itu, saudara. Iya, baik. Iya. Kalau penjelasan abang ini, kalau menurut akal saya itu masih bermain di ranah iman, bang, kepercayaan saja. Atau mungkin saya yang salah atau gimana? Atau menurut teman-teman lain kan, itu penjelasan itu berdasarkan iman itu, belum secara logikanya. Nah, sayangnya yang perlu Anda pahami, iman di Islam itu pasti berkesesuaian dengan akal. Yang saya jelaskan tadi itu adalah akal dan iman. Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Yang saya uraikan tadi pada level pertama, Tuhan itu begini dan begitu, itu iman sekaligus akal. Akal tidak bisa dilepaskan dengan iman kalau di Islam. Contoh nih, saya bertanya, menurut saudara Kristen, iman Kristen adalah iman yang paling benar. Menurut Hindu, imannya juga benar. Buddha juga imannya benar. Islam juga dong, iman Islam lah yang benar. Nah, untuk menentukan iman mana yang paling benar, tengok, lihat, saksikan, pelajari, tadabburi, simak betul-betul. Di mana di antara iman yang ada, iman Kristen, iman Islam, iman Buddha, yang rasio ada pada posisi keseimbangan, ada pada posisi akal, tidak bertentangan dengan akal. Satu-satunya iman di bumi ini hanya iman Islam yang tidak bertentangan dengan akal. Itu sah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, ketika saya menjelaskan tentang yang tadi, Allahus Samad, ya semuanya tergantung kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Air yang ada di laut, samudra yang luas tergantung pada penciptanya. Gunung yang tinggi, semuanya tergantung kepada pencipta. Ketika pencipta mengatakan longsor, meledak, banjir, meluap. Kiamat pun ketika penciptanya, sang pemilik mengatakan hancur leburlah alam semesta yang telah kucipta, itu pun yang terjadi. Akal dan iman. Mau lari kemana kita? Gini, Bang. Itu poinnya. Silakan. Ketika kita bermain akal, berarti dalil di dalam Al-Quran itu tidak boleh dibawa untuk menjelaskan ke saya, karena saya tidak mengimani itu, Bang. Jadi kita main secara umum sajalah. Ya, akal, sekali lagi saya katakan, akal tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Yes, masalahnya saya tidak mengimani itu persoalannya. Jadi kita main di luar itu. Di luar itu. Bukan masalah mengimani atau tidak mengimani. Saya diminta untuk menjelaskan, bukan? Boleh saja sih, tapi ya gimana nih? Coba. Justru kalau Anda lebih mendominasi pada diri Anda akal dalam menjelaskan dan menerima penjelasan, harusnya akal Anda menghantarkan Anda kepada keadaan di mana Anda harus takjub. Loh, kok ini dalil Quran selaras dengan akal? Iya, seharusnya dalil Quran yang dibawa dulu. Okay. Karena tadi saya mau masuk ke Yohanes 1 ayat 1 pun tadi sudah dibatasi oleh abang sendiri tadi kan? Oh, itu pada saat kita ingin membahas tentang Yesus. Tadi kan Anda yang mengajak untuk tidak menggunakan dalil. Tadi abang yang membatasi saya, sekarang saya membatasi abang supaya jangan masuk ke Quran dulu. Kita main di luar dulu. Oke, baik. Oke. Pencipta langit dan bumi ini kemudian tentu dia maha berfirman. Dalam arti kata, maha memberikan instruksi, maha berkuasa. Karena kekuasaannya kemudian dia mampu memberikan sinyal kepada ciptaan-ciptaannya. Setuju nggak? Iya. Nah sekarang gini, Bang. Gini. Dia memberikan kekuasaan kepada semua ciptaannya. Tetapi kita sudah didasari oleh kalimat bahwa Sang Pencipta itu tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, bagaimana kemudian ciptaannya ini bisa mendengar dia
Dan kemudian dia ini diperkenal oleh ciptaannya kepada ciptaan lain. Ya, dalam ciptaan yang pertama adalah malaikat pastinya. Kemudian malaikat ini memperkenalkan kepada Nabi, kemudian Nabi meneruskan kepada kita, begitu kan? Sementara kita sudah didasari dengan Sang Pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Nah, bagaimana caranya malaikat ini pertama kali menerima perintah kepada Sang Penciptanya? Yang mana yang saya tahu, semua ciptaan siapapun termasuk malaikat akan hancur ketika mendengar langsung bahwa perintah yang diterima itu langsung dari Sang Pencipta. Yang saya tahu, setahu saya dalam Islam itu namanya tabir. Nah, kalau tidak salah. Tabir ini harus dibahas juga. Tabir ini apa? Karena malaikat tidak mungkin menerima langsung firman langsung dari Sang Pencipta itu. Harus ada tabirnya. Saudara, Anda tahu nggak air keras itu? Air keras, air raksa. Iya. Nah, air raksa itu kalau disiram ke jari tangan kita nih, tangan kita meleleh. Oke ya. Tapi masa rasa sama seperti air raksa tersebut juga disiramkan kepada botol. Botolnya nggak pecah. Padahal jenisnya sama. Yaitu sama-sama air keras. Kenapa kemudian tangan manusia bisa hancur? Sedangkan botol yang menampung air ini tidak hancur. Menandakan pemikiran kita kemudian sampai kepada titik bahwa dimensi satu bentuk atau satu wujud atau satu makhluk atau satu keadaan itu tidak sama semuanya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, itu oleh kita manusia. Hal itu kemudian tidak berlaku kepada makhluk yang lain. Kan kita berbicara mengenai skala malaikat, bukan? Nah, itu dia. Iya, karena malaikat ini, bentar. Apakah malaikat ini bagian dari Allah itu sendiri atau gimana nih? Alam semesta ini termasuk kita ada bagian daripada Tuhan. Karena tidak ada dalil bahwa manusia tidak bisa melihat dan mendengar Allah itu secara langsung kecuali malaikat. Itu dalilnya tidak ada kan, pasti itu. Kan malaikat juga ciptaan nih. Apakah ada dalil yang semua ciptaan tidak bisa melihat saya dan mendengar saya kecuali malaikat? Kan tidak ada juga dalil seperti itu. Ada, saudara. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Coba buka. Bang Niko ini Muslim apa Kristen? Oh, Kristen. Oh iya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi. Asy-Syura ayat berapa itu ya? Asy-Syura ayat 51 ya? Adinda. Asy-Syura Iya, 51 52. Iya, Masya Allah. Surah 2 surah 51 Dinda. Wa makana li basharin ayyukallimahullah ila wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Oke. Itu jelas itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak patut bagi manusia. Manusia toh yang dikatakan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Itu jelas tuh Al-Quran mengatakan itu. Baik.
Sebenarnya saya pribadi pun sudah memikirkan soal itu. Tapi bagaimana ketika dalil itu dikaitkan dengan Adam? Kan Adam itu tidak ada perantara malaikat lagi di situ. Adam mendengar langsung. Adam mendengarkan langsung. Ya, manusia kan itu di situ. Saya juga berpikir semua ke situ. Hanya bagaimana nanti kontradiksi di situ. Nah, justru itu, saudara. Makanya Adam itu diciptanya di jannah, bukan di bumi. Itu menjawab itu. Menjawab kebutaan Kristen yang mengatakan Adam itu dicipta di bumi. Di surga, di Islam nih, di jannah, umat Islam itu mampu melihat Allah. Makanya Adam mampu melihat Allah. Ketika Adam kemudian dicipta oleh Allah, berkata kemudian Allah kepada Adam, di jannah, Islam itu nanti di jannah manusia Islam bisa melihat Tuhan. Seibarat mereka melihat matahari atau bulan pada malam hari. Nah, kalau dia dicipta di bumi, manusia tak mampu melihat Tuhan. Ada dimensi berbeda. Wah, ginilah kan, kalau nggak bahas Yesus nggak makan. Ya kayak gini. Bang Lan, sebentar. Ini apa sih? Potong dulu. Iya, tapi kalau Bang Suma kalau sisipkan kata ibarat di dalam berarti bukan Tuhan lagi itu. Kalau sudah kata ibarat di dalam, jangan Maksudnya? sisipkan kata ibarat. Maksudnya apa? Bang Suma mengatakan bahwa umat Islam itu nanti ibarat melihat Tuhan kan? Ya, umat Islam itu di jannah melihat Tuhannya. Dan kenikmatan tertinggi di surga, di jannah, adalah kami melihat pencipta Rabbus samawati wal ard. Tadi kata ibaratnya tadi itu. Ibaratnya tadi. Seibarat melihat rembulan di malam hari. Tak ada kemudian kehancuran pada diri manusia ketika melihat bulan. Tak ada sesuatu yang kemudian terjadi yang terjadi mencelakai manusia ketika melihat bulan. Begitulah kami melihat Allah. Itu di jannah. Di bumi enggak. Maka ketika Anda bertanya tentang Adam alaihissalam, maka kembali kepada pernyataan awal iman Islam, Adam dicipta di jannah, di surga, bukan dicipta di bumi ini. Jadi Allah bukan ini sama sedikit ya, sama sedikit boleh sembah. Maka kebuntuan yang ada di Kristen selama ini yang mengatakan Adam itu dicipta di bumi itu tertolak oleh Dia akal potong sehat. baik aku tangkap baik dikit. Ada betul pak ada ketutup tuh. Ayo kita Kayak gitu kan, kalau nggak bahas, iya kalau nggak bahas Yesus, Yang bahas Yesus siapa? Lan. Wasakat kotok tak tak tuh. Bisa nyaku bahasamu. gitu kayak gitu, iya. Terus, Yesus tidak Apa sih? laku di Indonesia. Yesus, iya. Terus, Hanya orang-orang yang menyembah makhluk halus yang membuat Yesus itu disembah di Indonesia. terus kau kira kami penyembah setan gitu maksudmu? Lah kalau Iya. bukan setan, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Jangan lompat dulu lah. Kau pikirkan dulu, sedangkan Tuhan mau aja bayang-bayangan. Yang disembah Yesus bayang-bayangan atau bukan? Tombak, teman-teman halal. Tuhanmu dulu yang kau pikirkan. Yesus kan menyembah Tuhan kan? Tuhannya Yesus itu bentuknya kayak mana? Kotak, segitiga, lonjong, atau gimana? Bapak yang Yesus sebut di surga, yang ada di surga itu bentuknya kayak mana? Lonjong, segi empat, bersisik, bergerigi, atau gimana? Gak Ya, bisa. iya, orang-orang yang Yesus tidak bisa menjelaskan wujud daripada Bapa yang ada di surga. Gak Yesus bisa. tidak bisa menjelaskan Yesus dari Bapa dulu. Idih. Emang bisa Yesus menjelaskan bentuk Bapa itu kayak mana? Wujudnya kayak mana? Itu kalau nggak jelekin Kristen, kalau nggak jelekin Yesus nggak makan. Ada ngejelekin ya, gitu loh. Saya bertanya loh, Yesus ketika menjelaskan tentang Sang Tuhan itu, wujud Sang Tuhan itu kayak mana? Kok pula dijelek-jelekan? Kenapa mau selesai? Lucu. Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Diludahin, ditampar, diseret, Shalom. ditonjok, Aku mau ditelanjangin, nanya dong. digantung. Shalom. Itu Bible yang menjelekkan Yesus, bukan Islam, bukan Bang Zuma. Halo, shalom. Aku Iya, salon tutup jam segini, Bang. Waduh,
Shalom. M Bang M. Tuh. Mau nanya Bang Zuma. Iya. Saya pernah baca di hadis Musnad Ahmad 5364 bahwasanya batu dapat menghapus dosa. Apakah Batu? itu betul Bang Zuma? Nggak Dapat ada menghapus dalilnya. dosa. Nggak ada dalilnya kayak Ada gitu. Musnad Ahmad 5364 coba. Silakan Anda baca. Yang lain diam, baca. Saya nggak bisa buka kamera, udah kena ban. Coba Baca aja. Bang Zuma buka apa? Baca aja, Ada di saudara. Musnad Ahmad. Baca aja, saudara, baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu isi hadisnya. Dalilnya coba Anda bacakan ke saya. Musnad Ahmad 5364. Bacakan ke saya, Bang. Kan saya baca tadi. Enggak gitu bacanya, ya. Baca yang Nah, sempurna. coba gimana cara bacanya? Kan kau yang jago bahasa Arab. Anda yang bawa materi di sini. Ya udah saya kasih datanya. Jadi apa Ya, lagi? sekarang Anda baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana dalilnya tuh? Musnad Ahmad 5364. Coba Anda bacakan. Tadi udah saya baca berkali-kali. Itu Anda baca singkatnya aja. Ya udah kau baca lengkapnya kan kau yang jago Anda bahasa baca, Arab. Anda yang bawa data kok. Ya kan tadi udah saya baca intinya Kak. Loh, nggak bisa begitu cara belajar Islam itu nggak itu, Bang. Ya udah, Bukan kamu Bible baca itu. lengkapnya Bang. Abang Ya, Anda yang baca. Baca lengkapnya. Anda yang Tadi baca. udah saya baca. Enggak baca, enggak baca lengkap. Ini kan bingung aku. Ya memang Main, bingung, teman-teman, namanya gimana? ada Kristen. Langsung jawaban aja Kristen lah. otaknya cuman sebesar semut mau belajar hadis, Ya kan udah, lucu. kalau gitu saya minta jawaban. Siap Saya tombak teman-teman. kasih data. Kristen Musnad otak Ahmad cuman 5364. sebesar semut bahas hadis. Ya Allah ya Karim. Jawab aja pertanyaannya, apakah itu betul? Tidak betul, batu kok menghapus dosa. Kalau Gimana? hadisnya ada kok. Musnad Mana? Ahmad 5364. Coba. Musnad Ahmad 5364. Saya kan sudah jawab datanya, sudah saya kasih data. Coba Anda bacakan kepada saya coba. Bahwasanya Ingin- rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Coba Anda lihat baca baik-baik coba. Ya ampun, susah banget sih ngomong sama Ya Zuma. susah dong, Kristen bahasa hadis. Gimana dong? Kamu nggak nerima kitabmu sendiri loh, hadis loh. Bukan saya nggak nerima, saya minta Anda baca. Kan udah saya baca, jadi apa lagi? Lo nggak jelekin Kristen, nggak makan kau Zuma. Ya? Kenapa jadinya? Kristen itu udah jelek dari asalnya. Enak lagi. Kristen dari sana memang udah busuk, penyembah makhluk terkutuk. Betul nggak? Kristen menyembah makhluk terkutuk, betul nggak? Betul sekali dong. Betul sekali Gimana sih? Betul sekali. Masa mau dijelekan lagi? Hah, sesuatu yang jelek udah Pengkhianat, jelek semua bener. pengkhianat. Lucu ente. Khianat. Tai, nggak perlu dibilang Bahas bau. Yesus, kalau nggak Tai itu udah bau dari sana. Ya, nggak makan. Kayak kali. kamu jarak 30 km bau narkobengmu udah ketahuan. Oh itu pemakai. Baru dilihat caramu jalan udah ketahuan kau itu pemakai. Begitulah agamamu. Udah dibentuk dari sana kok. Nyembah makhluk Kena terkutuk. lagi. Lucu ente ini. Heran Kena saya. lagi. Siapa yang menjelekkan Mbak Yesus? Lengan. Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Alamak. Susah teman-teman ini. Menyembah Tambah panas. menyembah makhluk terkutuk, Bang ya. Ya iyalah. Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil, Bang. Siapa itu yang terkutuk tuh? Hah? Siapa? Ya, dalil itu kan Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Benar. Artinya Paulus hanya Bentar, berundang. Nah, kawan-kawan udah 1, ayo teman-teman bisa bikin 2M teman-teman. Tap-tap lagi teman-temanku yang 5.000 sekian. Ini banyak korban. Ini kayaknya grup-grupnya si Olan ini. Kan jelas di sana tertulis Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di situ tuh, digantungnya kan gitu. Nah, Martin siapa yang digantung di tiang salib terkutuk itu?
begini Bang, di situ Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Iya, Artinya bahwa- pertanyaan saya, siapa yang digantung terkutuk itu? Iya, tapi kan kita tahu Yesus ini digantung karena apa? Dia menggantikan begitu kan? Iya, siapa itu yang digantung terkutuk? Nah, Bang Juma datang lagi, silakan. Ya, Oh, jadi kan akun pun abang-abang- dilawan, akun dilawan. Saya yang kalian lawan, jangan akun saya. Ya, tidak Jadi- perlu ditombak lah, kita diskusi santai. Iya, Kenapa ditombak? Yesus itu menurut Paulus, dia itu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Ya, anda begitu ayatnya begitu Bang. Yang terkutuk itu yang di neraka kakinya, terkutuk itu. Paulus kan hanya mengulangi Bos, sebab ada tertulis kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu yang tertulis kan? Nah sekarang siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Jangan Ya, jadi tapi penyesat. kita membaca riwayat itu bahwa Yesus ini digantung karena apa? Bukan karena Lah dia bukan masalah digantung karena apa. Yang jelas apapun penyebabnya, Yesus itu makhluk yang terkutuk di atas pohon. Nah, yang pastinya bahwa bukan Paulus yang membuat dia jadi terkutuk. Paulus hanya menegaskan bahwa sebab ada tertulis bahwa yang digantung itu dikatakan terkutuk, maka dia harus diturunkan secepatnya supaya dia jangan dikatakan terkutuk. Itu ayat lanjutannya. Saudara, Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati. Terkutuklah orang yang mati. Yang mati di atas tiang salib itu siapa? Pendeta, pastor atau Yesus? Yesus paman. Yesus paman. Baik. Coba kita pakai Gimana sih? apa? Ada yang bisa bantu tampilkan ayatnya biar kita bahas secara tuntas di sini. Nah, silakan Darius buka ini Darius. Bang Darius buka celana, silakan. Bang Darius dibesarin. Jangan nanti kena tombak Bang Darius. Lah dia juga punya tombak kok. Iya. Gila kan aku biar ditombak. Siapa tahu aku jadi Tuhan Oten di situ. Nah, ini dia. Oke, tombak kamu sekarang kau. Ombak. Berani kau tombak? Aku mampus. Silakan buka Galatia 3 nomor 13. Bang Darius, silakan Bang. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Itu bisa pernah. Mulai. Buka. Darius ini dari Protestan. Kenapa nak ikut melucu? Ayo saudara Darius minta tolong buka Galatia 3 nomor 13. Siapa yang terkutuk di situ? Terkutuklah orang yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus paman. Nah, siapa yang terkutuk? Yesus. Secara full. Jadi nggak ngantuk gitu. Itu saudara sendiri yang mengatakan, saudara Darius sendiri yang mengatakan. Boleh aku malah nggak sedikit, Suma? Iya, silakan. Ya, jadi yang terkutuk itu pasti neraka ya, pasti neraka. Ya, Iya. yang neraka sebentar, itu malah ternyata kakinya Allah sendiri loh dalam Bukhari 4470. Dan Muslim Muhammad dan pengikutnya diberi ketentuan mendatangi neraka dalam Matius 71. Jadi sudah jelas semua. Jadi ini perdebatan rampung selesai. Menarik ini. Menarik. Oke. Menarik. Gantian kita. Gantian. Oke, jadi pertama Allah kaki di neraka dalam Bukhari. Ya, gantian. Gak usah ngajarin saya. Saya ini gurumu. Oke. Kalau seekor ikan kecil, ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Sebentar. Sabar dulu. Saudara Tuyul, Muhammad dan pengikutnya. diam dulu saudara, diam dulu ya.
Seekor ikan kecil yang tak berdaya. Kamu jangan gitu. Diam. Diam. Ya, Diam. Diam. Mati kau kan? Nah, dengarkan saudara-saudara. Untuk membantah subhat manusia tak berotak seperti tadi. Kaki Allah, kekuasaan Allah yang kemudian ada pada neraka. Ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Ikan yang tak ada daya sama sekali disimpan di laut. Ikan yang tidak bisa koar-koar, tidak bisa menghina umat Islam, disimpan di laut, di samudra yang luas. Hidup gak? Hidup. Coba suruh Pak Bu. Hidup gak Bom? Hidup gak dia? Mati. Berarti Bang Juma ikan putus-putus. Suara Bang Juma nggak ada, putus-putus. Oh, putus-putus. Jadi ketika kemudian Pak Bom yang begitu besar disimpan di laut, dia akan mati. Kenapa? Karena Pak Bom tidak cocok hidup di laut, bukan tempatnya. Ikan yang begitu kecil taruh di laut, hidup, bahkan bertumbuh dan berkembang biak karena memang habitatnya. Begitu juga sebaliknya. Suruh ikan yang paling besar di laut taruh di darat, mati karena bukan tempatnya, bukan habitatnya. Berlaku ndak itu bagi Allah? Allah kemudian menempati tahtanya, misalnya di laut, atau dia di daratan, atau dia dimanapun. Berlaku nggak hal seperti itu? Sifat makhluk pada Allah? Tidak. Jadi neraka bagi Allah bukan seperti neraka bagi Kristen. Neraka itu tempatnya Kristen dibakar. Neraka bagi Allah hanya satu dari makhluk ciptaannya saja. Alamak, bahlulnya penyembah orang ini. Sederhana itu. Nah, ketika Anda mengatakan umat Islam masuk ke dalam neraka, ini tak kasih dalil ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian Nabi Daud alaihi salam meminta dan memohon kemudian untuk sama seperti Al-Quran surah Maryam ayat 71 ayat 72. Ini tak bocorin kepada penghujat-penghujat penista-penista Al-Quran surah Maryam ayat 71. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami dari api sehingga kami bebas. Tuh, ada di dalam kitabnya orang Yahudi terkait surat Maryam ayat 71. Yudas 1 nomor 23. Coba diplototin. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkanlah mereka dari jalan dengan cara merampas mereka dari kobaran api. Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dalil. Mulai. Dalil itu. Mana ada itu di situ? Baca saudara, baca. Markus 9:49, Anda baca. Baca. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca. Halo Bang Juma. Halo. Matius 7 nomor 22-23. Orang Kristen diusir ke neraka. Baca dalilnya. Ayo sama-sama Santai aja mati kita. Bang Juma. Sama-sama Kenapa? mati kita. Siapa yang diangkat di surga?
yang diangkat di surga tentu saya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau memang kau anak Allah, sama-sama mati kita. Siapa yang di surga? Apa maksudnya ini? Kenapa lompatlah jauh ke situ? Lawak-lawaan kau di sini. Waduh, Paulus lewat barusan itu. Buat aku bukan. Bang Juma. Bang Juma. Sebelum kau lawan Banyuma, sebelum kau lawan Banyuma, kau belajar dulu bahasa Indonesia. Sebelum Anda mati, sudah tertulis dalam kitabmu Anda itu penghuni neraka. Gimana sih? Jangan kau bilang Yesus itu apa? Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Udah. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi Kristen akan digarami dengan api neraka. Udah selesai. Udah final Anda itu, udah final. Matius 23 nomor 32, 33, 34 sampai 36. Jelas sekali Yesus sendiri berkata, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Jelas itu. Terlalu banyak drama. Matius 23 nomor 15. Hei, celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Dan setelah kau tobatkan orang, kau jadikan mereka orang neraka. Kau jadikan mereka orang neraka. Baik. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kristen itu Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah Kristen memanggilmu Tuhan? Bukankah Kristen mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah Kristen bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Kristen itu penghuni neraka berdasarkan Bible. Kalau begitu aku mending nyalu. Takut bang. Yang Turun dulu ya. Wah, kena gerunda kena lagi. Waduh. Bang Andi mewakili lah. Yang pastinya apa yang dikatakan Bang Suma tadi itu tidak ada satupun sebutan Kristen di dalamnya. Di template-nya teman-teman jangan ini ya, jangan telat ya di gaspol teman-teman. Ini udah mulai kelas nih. Bukan buat Kristen, jadi buat siapa? Di Yesaya itu bro, semua pemakan babi itu masuk neraka loh. Itu di perjanjian lama, kita bahas lagi lebih pokoknya lagi. Itu Giliran yang enak-enak kau dimakan dah. Giliran yang lucu perjanjian gimana mau konsisten? Mau serius kita bahas, tampilkan ayatnya kita bahas. Jangan ambil. Ya kan kamu punya Bible, bisa perbandingan di situ. Gak usah ditampil-tampilin lah. Sebentar, Bang Andi dulu. Kagak mungkin kalau kami Muslim itu berbicara tanpa data. Pasti saya juga meyakini, saya tidak membantah ayat itu, tetapi kita bahas dulu. Jadi saya baca ya, Yesaya 66:17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang pemakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi waspadalah, jangan makan babi. Siapa yang pemakan babi, binatang-binatang menjijikkan, ya selesai sudah kan. Iya, Yesaya ini kan Yesaya tulisan Musa, yang mana tulisan Musa ini meriwayatkan ulang perjalanan yang sudah lalu, mulai dari Ibrahim dan sebagainya, Daud setelahnya. Sementara perintah Musa yang dia terima langsung dari Allah itu cuma 10. Kalau Matius 9:49, Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah itu. Coba Banyuma balik lagi, silakan Banyuma. Yesaya 66 itu tadi dulu selesaikan. Oh iya. Dia nggak percaya perjanjian lama katanya. Yesus itu mengajarkan perjanjian lama. Setiap orang yang makan babi itu, makasih Uni,
Tapi yang makan babi itu kita harus cari tahu perjanjiannya dengan siapa itu, Bang. Sementara dengan Musa saja tidak ada perjanjian soal makan babi. Saudara, Anda tahu kalau Anda mengatakan bahwa tak ada cerita pemakan babi itu terkait dengan Kristen, lalu buat apa kitabnya orang Yahudi ada di agama saudara? Begini, jadi semua nabi yang pernah dipercayakan Allah itu artinya wajib kita semua kenal. Soal urusan ajarannya apa itu sabar dulu. Ketik kajian sebanyak-banyaknya teman-teman biar nggak kena report. Kalau ajaran perpuluhan itu ajaran untuk siapa? Yahudi atau Kristen? Kebetulan saya Katolik, saya tidak mengenal itu, tapi itu pasti mereka punya penjelasan di sendiri pastinya perpuluhan itu. Saya Katolik. Kira-kira apa penjelasannya, Bang? Itu nanti harus Protestan yang menjawab, bukan saya Katolik, jadi saya tidak tahu itu. Karena saya tidak bisa mewakili mereka. Jadi menurut saudara, Tuhan membolehkan makan babi? Ya nanti kita lihat ayatnya, itu perjanjian dengan Abraham setahu saya. Sunnah termasuk Ibrahim. Berarti Tuhan punya perjanjian dengan Kristen? Perjanjian dengan Kristen? Tuhan tidak mengenal Kristen. Begini maksudnya. Barusan apa? Tin gimana Tin? Tuhan tidak mengenal. Lemas aku langsung, Bang. Tuhan tidak mengenal Kristen. Oke, apa Tuhan mengenal Katolik? Langsung ditertawain. Apa maksud saya harus didengarkan dulu dong. Jadi Tuhan itu tidak membawa agama Kristen maksud saya. Yesus ini tidak pernah membawa agama apapun. Jadi Kristen ini yang percaya, Kristen ini kan sebenarnya awalnya itu adalah apa namanya, olokan dari kaum Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus. Itu semua Kristen. Nah, biasanya orang begitu kan. Kalau zaman sekarang kalau kita mau mengolok orang Yahudi waktu itu mau mengolok pengikut yang percaya kepada Kristus ini, Kristen. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman Orang Yahudi. Iya, itu begitu memang. Bang, izin sebentar saja aku. Mau menjawab masalah aku disuruh-suruh apa, ditanya masalah itu apa? Berashadu. Katanya kapan itu, baik akan jawab sekarang. Hidayah itu nanti bakal datang setelah lebaran. Terima kasih, aku udah jawab tuh ya. Kapan itu hidayah datang. Ya mudah-mudahan aja Pak, umurmu masih sampai lebaran ya. Karena Darius ini kenapa? Karena dia masih males puasa itu. Takut dia puasa 30 hari. Lanjut deh topik. Iya. Dari babi aja dulu, Darius. Iya, memang pernyataan saya bahwa Allah tidak mengenal Kristen itu maksudnya bahwa Yesus ini tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Memang kami percaya bahwa siapapun nabinya tidak pernah membawa agama gitu kan. Ya Kristen ini kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian berdasarkan yang saya tahu itu bahwa Kristen ini awalnya dari seperti sebuah olok-olokan. Macam orang-orang dulu kalau zaman sekarang kan kita kalau mengolok orang, Kristen, pengikut Kristus. Awalnya Kristus. Kemudian sekarang Kristus yang dimaksud itu siapa, Bang? Ya Yesus pastinya, Bang. Wah, bukan. Kan ada juga Kristus palsu, kata Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku akulah Kristus. Baik. Oke, kalau mau kita bahas itu silakan. Yang bisa bantu tampilkan ayatnya. Percaya enggak bahwa menurut Yesus akan ada Kristus palsu? Percaya pastinya, tetapi siapa dulu? Siapa dulu? Oke. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Percaya? Boleh. Percaya pasti. Oke, sekarang mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Ya, makanya tampilkan ayatnya supaya kita bahas, Bang. Kan ada dua Kristus tuh. Kristus asli, Kristus palsu. Kristus asli Yesus. Oke, pengikutnya Bani Israel. Nah, ada lagi Kristus yang datang kepada Kristen, pengikutnya Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu mana?
Orang banyak. Harus pakai dalil dong, harus tampilkan dalil. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba ada yang bisa bantu tampilkan dalilnya, bagus Bang. Karena sudah pernah kami bahas soal itu Yesus marah di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu, bahwa kalian ini pembuat kejahatan, kalian menyeberangi lautan menobatkan satu orang dan sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya Yesus marah langsung di depan kaum Farisi itu. Jadi tujuannya bukan ke Paulus sebenarnya. Itu Paulus, Bang. Siapa orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Itu salah pemahaman itu, Bang. Itu jujur saja, itu kita sudah Bukan. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, itu siapa? Iya, kalau dari sisi Islam pasti merujuknya kepada ke Paulus pastinya. Nah, kalau bukan Paulus lalu siapa, Bang? Pahami baik-baik ayatnya itu. Silakan. Yesus marah langsung di depan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya bahwa penyeberangan lautan itu sudah terjadi, sehingga Yesus marah mereka. Kalian ini yang menyeberangi lautan kemudian menobatkan satu orang harusnya itu Yesus marah langsung kepada mereka di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Artinya iya, siapa, Bang? Siapa orangnya? Bukan siapa kalau tanya orangnya, orang kaum Farisi pada waktu itu. Yesus mampus, itu saja. Yesus yang mana? Yesus itu ada dua. Kristus. Yesus itu ada dua, Bung. Mana dua? Di mana dalilnya kalau dua? Saya mau tanya dalilnya di mana? Lukas 21 nomor 8. Coba dibaca keseluruhannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Saya baca dalil loh. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Ayat yang nabi-nabi palsu ngaku-ngaku. Jadi kan sudah terbukti. Nabi palsunya itu mengaku Yesus, pengajak Mesias palsu. Alamak, lucu orang ini. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akulah Yesus. Mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Buroncong. Ditunjukkan. Nenekmu kiper, siapa pula kau? Udah aku sebutkan pula. Tinggal kau lihat aja di situ di Bibelmu. Jangan-jangan kau nggak punya Bibel. Kami punya Bibel, semua dibaca. Ya sudah kau baca, Paman. Lukas 21 nomor 8. Kalau mau belajar itu jangan gengsi. Bukan gengsi, kamu yang nggak pernah baca Al-Quran. Mati Misha. Kita ngebahas itu masalah kitab itu sudah keseluruhannya itu. Iya, kau baca coba Lukas 21 nomor 8. Mampus kalian kalau itu. Yesus yang mana? Yesus yang mana dulu? Yesus Kristus, Yesus kami. Yesus anak Maria mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham kau? Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu berbeda, itu Yesus yang lain. Ya, dia kan diturunkan di firman Tuhan itu diturunkan. Firman Tuhan diturunkan apa pula? Ngomong aja belepotan. Saudara, kalau mau belajar jangan gengsi. Firman Tuhan. Bilang aja Bang Suma, jangan pungut perpuluhan, ajarin saya ya Bible. Tak ajarin, Bung. Tak ajarin. Jangan gengsi lah. Jangan mengajari kitab kami. Kami sudah mengajarkan, tak perlu lagi diajarkan. Bagaimana mungkin? Sombong kali kau. Justru di situ yang bertanya di mana dalilnya. Kan Anda nggak tahu. Makanya kutunjukkan. Lukas 21 nomor 8, kawan. Kamu tunjukkan karena kamu nggak paham, kamu nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru karena saya paham makanya saya tahu.
Anda bagaimana mau tahu? Masih tolak semua Yesus Kristus. Yang saya tolak itu adalah Yesus yang datang kepada kalian. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Tuh, jawabnya. Waspadalah Dia datang supaya sebagai kamu jangan disesatkan. Oke. Sekarang kita Sebab fokus. banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Baik. Dan berkata, akulah dia. Dan Baik. saatnya sudah dekat. Jangan kamu Bertobatlah kau mengikuti mereka. Oke. Bang Alif. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Jawab. Baik. Sekarang Bang Alif. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Yesus, nama Yesus. Saya ulang. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Baik. Bang Alif. Nama Yesus. Yesus paman. Nama Yesus. Jangan bergeser. Yang datang kepada Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Yesus? Enggak. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus nggak? Ngaku. Baik. Bang Alif tolong tahan ayatnya. Sekarang kita fokus ke ayat 8 ini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, sekarang di mana dalil Paulus ini mengaku sebagai Yesus? Bukan Yesusnya, bukan Paulusnya yang mengaku. Penyesatnya mengaku Yesus. Berarti cahaya yang ditemui Paulus. Yes, itu mulai pintar. Bagus. Baik. Sekarang coba buka dalil yang pertemuan Paulus dengan cahaya. Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22. Silakan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, baca tuh. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Nah, siapa ini? Siapa ini yang datang nih? Oke, baik. Siapa ini? Sekarang coba ada dalil sebelumnya tadi. Coba baca selengkap ada ayatnya itu, Bang. Apalagi mau dibaca lengkap, saudara? Ayat yang tadi, yang sebelumnya ditampilkan, di situ kan ada tanda-tanda perang dan sebagainya. Sementara di sini tidak ada. Di sini cahaya itu tidak memberikan tanda-tanda perang dan sebagainya. Itu tidak ada. Dengarkan, Bung. Pada saat kemudian ini belum terjadi, oke? Perang huru-hara itu lebih dulu kemudian terjadi. Dengarkan, ketika yang dimaksud di dalam pengakuan Yesus, sebelum itu terjadi huru-hara bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus di data nomor 12-nya di Lukas 21 tadi? Lukas 12-nya di data 12-nya apa dikatai oleh Yesus di sana? Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesat. Coba baca nomor 12-nya Dinda. Tuh. Apa itu? Tetapi sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Setelah ini Paulus lakukan, Paulus kemudian apa? Mengaku bertemu dengan Yesus, sang penyesat itu. Oke, baik, coba Bang Alif bisa perikopnya soal apa? Diresapi lah, jangan coba-coba terus. Lari lagi ke perikop. Iya, kalau hanya bahasa satu ayat sini saja kan kita mau simpulkan gimana? Yang memberikan perikop itu kan orang Indonesia, Bang. Iya, tapi sebelumnya dalilnya nggak ada perikopan. Kita bisa tangkap poinnya dari sekian. Sekarang pertanyaannya gini aja. Siapa yang pernah melakukan penangkapan penganiayaan terhadap murid Yesus? Itu aja dulu poinnya. Selain Paulus pasti ada juga. Siapa? Tidak dituliskan. Kenapa yang ditulis Anda tidak percaya? Ya memang tidak dituliskan. Ya kenapa Anda mencari yang tidak tertulis sementara yang tertulis Anda ingkari?
Ya tapi coba kembali ke fokus ke sini dulu. Ayat 12 ini kan Mau lari kemana? Saya udah katakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu pengakuan Paulus. Iya, tapi kalau ambil satu ayat begini, bagaimana saya mau bisa bernarasi kan? Tidak jelas nih ayat ini kepada siapa. Kita harus baca satu perikopnya. Nomor 8-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap terlebih dahulu, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat, di penjara-penjara. Secara sistematis dalilnya jelas pun. Begini bang, di atas coba baca ayat sebelumnya, ada penyakit sampar, kelaparan, dan itu kita mau kaitkan ke dengan Paulus ini gimana ceritanya? Makanya harus baca selengkapnya dulu. Ini memang terjadi. Ini memang terjadi sebelum penyakit sampar terjadi, sebelum kemudian orang menempa kelaparan dan seterusnya. Ingat saudara, ingat. Sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesusnya ini teraniaya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Aduh, Bang Alif, itu ayat surat apa itu? Sebelum terjadi orang perang, penyakit sampar, setelah kemudian Kristen ini, penyesat ini sudah memiliki pengikut, benar enggak di tengah-tengah Yerusalem itu ada penganiayaan dari pihak Katolik? Kutanya dulu saudara. Taurat dibakar habis, siapa yang membaca Taurat dibunuh, benar enggak terjadi? Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Terjadi nggak, Bung? Sabar dulu Bang, itu saya tidak bisa memberikan narasi. Tidak bisa. Dengarkan. Romawi menguasai keadaan di Yerusalem. Apakah Romawi kemudian menghancurkan Yerusalem pada saat itu? Enggak. Bahkan Pilatus tidak mau menghukum Yesus kan. Tapi setelah Paulus menjadi paus di Roma, Yerusalem babak belur, hancur lebur. Peperangan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi kemudian di tengah-tengah Yerusalem oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus melalui tangan Paulus. Terjadi nggak itu? Pembantaian kepada orang Yahudi. Terjadi nggak? Jadi paman. Terjadi ratusan tahun. Sampai kepada sahabat Rasulullah berhasil mengusir